Shalom teman-teman, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya akan meluruskan pernyataan saya yang kemarin. Ternyata banyak teman-teman yang kurang paham tentang apa tujuan dan maksud saya. Ada teman-teman yang tim saya bilang, saya pansos lah kemana selama ini, kenapa tidak dari awal. Saat ini saya mau bilang, tujuan saya betul-betul murni mengeluarkan satu isi hati yang mengganjal dalam hati saya dengan adanya fenomena saat sekarang ini, di mana para apologet bukan lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, tetapi mereka saling hantam, saling menyerang apologet yang satu dengan apologet yang lainnya. Ini yang saya suarakan. Tetapi mungkin ada teman-teman yang kurang paham tentang maksud saya. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali. Pada awalnya saya hanya menyaksikan dan menyimak, dan puji Tuhan saya sangat bersyukur karena ada apologet Kristen yang memberitakan Injil lewat media sosial, dan saya menimba ilmu selama ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya melihat bukan lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka karena berbeda pandangan, maka mereka saling serang di media sosial. Dan harapan saya agar mereka bisa bersatu, bisa rukun. Perbedaan itu manusiawi. Ayo bersatu. Kalau memang kalian memberitakan firman Tuhan yang sejati, dasarnya betul-betul dari firman Tuhan, harusnya kalian bisa menerima kritik, menerima saran, dan menerima perbedaan. Dan ingat, seperti yang sudah saya jelaskan, dalam hal ini saya tidak memihak siapa-siapa. Saya hanya rindu menyuarakan isi hati saya agar semua apologet Kristen bersatu menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Saya tidak permasalahkan saling menyerang perbedaan pendapat, karena saya setuju itu. Namanya kita manusiawi yang masih memiliki keterbatasan di dalam berpikir. Tetapi yang paling saya sayangkan adalah mereka-mereka yang menolak kritik, menyerang, bahkan menyuarakan. Ingat ini, menyuarakan agar temannya dipenjarakan. Ini yang saya tidak suka, dan ini yang saya sesalkan. Apakah begini sifat orang-orang yang sudah mendalami Alkitab? Dan sekali lagi, saya tidak pernah mendukung salah satu dari mereka. Yang saya mau, yang saya inginkan adalah mereka bersatu. Kalau memang ada perbedaan, selesaikan secara damai. Jangan keluar-keluar di media sosial, karena ini otomatis akan menjadi batu sandungan. Sampai sini masa Anda teman-teman belum paham apa maksud saya? Saya berbicara begini karena saya di DM, saya tidak mendapatkan DM, lalu saya jelaskan, tapi mereka tidak mau mengerti. Tapi di sini saya tidak mau sebutkan namanya satu persatu ya. Ada yang bilang, saya pansos lah. Pansosnya dari mana? Saya bukan siapa-siapa. Saya bermedia sosial itu hanya sekedar hiburan saya. Dan selama ini memang saya menikmati firman-firman yang dibagikan di media sosial. Dan saya jujur saya belajar dari mereka. Tanpa terkecuali semua pendebat apologet saya menyimak semua itu. Hanya kalau sudah seperti ini, kalau saya tidak bersuara, itu mengganjal dalam hati saya. Jadi saya buatlah VT untuk menyuarakan isi hati saya sebagai orang Kristen yang awam, jemaat biasa, yang rindu melihat mereka berdamai, bukan malah saling menyerang. Dan sekali lagi terkhusus untuk para apologet Kristen yang anti kritik, yang sudah merasa ilmunya paling tinggi, apakah kalian senang jika agar teman kalian ditangkap? Atau jika dia dipenjarakan? Di mana? Itu yang saya suarakan. Adakah yang salah? Saya tidak pernah menyebutkan nama seseorang yang anti kritik. Saya tahu, tapi saya tidak sebut di sini. Harapan kami sebagai jemaat yang kurang memahami pendalaman Alkitab, ayolah kalian kembali bersatu bersama-sama memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena jika kalian terus begini, pertanyaannya, apakah sebenarnya yang kalian cari? Tujuan kalian tampil di media sosial sebenarnya untuk apa? Apakah memberitakan Injil? Ataukah hanya mencari untungan? Itu yang menjadi pikiran saya. Kalau kalian tidak mau bersatu, kalian tidak mau damai. Kalian itu sekolah kan? Apakah kalian tidak punya rasa malu dan rasa tanggung jawab? Sudah mencederai kekristenan jika terus begini? Perbedaan pendapat, ya itu wajar, itu manusiawi. Jangan karena perbedaan pendapat, wah kita ingin mengorbankan rekan kita, mengorbankan saudara kita. Rela menyuarakan dan mendukung orang-orang untuk menangkap saudaranya. Apakah dengan ditangkapnya saudaramu itu kamu senang? Apakah jika dia meninggoy, kamu senang? Di mana rasa kasihmu? Sampai kau berkuar-kuar di media sosial, tangkap dia, penjarakan dia. Saya mendukung kelompok ini untuk menangkap dia, tangkap saja dia. Aduh. Sekali lagi, inilah yang menjadi beban pikiran saya sehingga saya menyuarakan hal-hal ini. Tetapi jika ada teman-teman yang menganggap bahwa saya punya maksud lain atau bagaimana ya itu terserah Anda. Yang saya lakukan hanya menyuarakan hati saya karena saya tidak setuju dengan kelakuan para apologet yang saling serang brutal. Oke, sekian dan sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada kata yang salah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.